Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang company profile dari PT Unilever Indonesia yang disusun oleh yang pertama Rizky Ayu Wulandari, yang kedua Yoga Fauzi, dan yang ketiga Camelia Nur Hazniati. Berikut ini adalah topik-topik yang ingin kami sampaikan. Yang pertama yaitu sejarah PT Unilever Indonesia. Yang kedua, struktur organisasi PT Unilever Indonesia. Yang ketiga, company activities. Yang keempat, marketing mix. Yang kelima, agenda kegiatan. Dan yang terakhir yaitu annual report PT Unilever Indonesia. Company Profile PT Unilever Indonesia. Sejarah dari PT Unilever Indonesia. Sejak 5 Desember tahun 1933, Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods atau FMCG terkemuka di Indonesia yang senantiasa menemani keseharian masyarakat melalui beragam produknya, seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Walls, Royco, Bango, dan masih banyak lagi. Unilever Indonesia pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik pada tahun 1981 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Komitmen kami terhadap keberlanjutan tertanam dalam Strategi Kompas 2023, yang memberikan arahan strategis jangka panjang bagi Unilever Indonesia yang berlandaskan tujuan mulia, relevan, dan mampu bersaing untuk masa depan. Hal ini didasarkan pada keyakinan utama kami bahwa merek yang memiliki tujuan mulia akan bertumbuh, perusahaan yang memiliki tujuan mulia akan bertahan, dan individu dengan tujuan mulia akan maju. Selanjutnya, PT Unilever Indonesia juga memiliki visi dan misi. Adapun visi dari PT Unilever Indonesia yaitu untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari masyarakat Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Misinya, kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Selanjutnya ada struktur organisasi dari PT Unilever Indonesia. Yang pertama yaitu ada Ira Noviarti, menjabat sebagai Presiden Direktur PT Unilever Indonesia. Yang kedua, ada Eni Hartati Sampurno, menjabat sebagai Direktur Integrated Operation. Yang ketiga, Willy Sailan, menjabat sebagai Direktur Humas Resort. Yang terakhir yaitu ada Reski Damayanti, menjabat sebagai Direktur Legal dan Sekretaris Perusahaan PT Unilever Indonesia. Selanjutnya mengenai company activities dari PT Unilever ke tahun 2022. Yang pertama ada Family Gathering. PT Unilever Indonesia kembali menyelenggarakan program Daycare sebagai wujud dari kepedulian perusahaan terhadap karyawan dan keluarganya, serta sebagai solusi atas tantangan yang dihadapi karyawan saat ditinggal mudik lebaran oleh asisten rumah tangga. Mereka mengangkat tema besar yaitu Happy Family, Happy Employee. Melalui kegiatan tersebut, Unilever mendorong peran serta keluarga dalam pengasuhan anak untuk menciptakan keluarga yang sejahtera. Unilever mengangkat Family Gathering tersebut dengan tema Happy Family, Happy Employee karena Unilever percaya keluarga adalah tempat pertama anak-anak mendapatkan pendidikan dalam kehidupan, dan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dibutuhkan peran aktif orang tua untuk suasana yang kondusif di rumah. Selanjutnya ada Corporate Social Responsibility. Yaitu yang pertama, Unilever bekerjasama dengan Safety and Environment Assurance Commit
atau Komisi Jaminan Keselamatan dan Lingkungan yang berkedudukan di Inggris guna memastikan bahwa seluruh proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keselamatan dan lingkungan dari produk dilakukan secara terpisah dari keputusan komersial. Selanjutnya ada Central Safety, Healthy and Environment Committee atau Komisi Pusat Keselamatan, Kesejahteraan Lingkungan, Pengembangan Kebijakan, Peraturan, Prosedur, dan Standar tentang Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan, serta penyebarluasan perilaku yang aman dan penanganan investigasi kecelakaan. Kemudian ada marketing mix, yaitu mereka melakukan penerapan 7P yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia. Yang pertama ada price, yaitu harga produk yang ditawarkan relatif murah sesuai kualitas harga setiap produk. Unilever mengadopsi orientasi persaingan, persaingan sempurna bersifat sensitif terhadap perubahan harga. Yang kedua ada pledge, yaitu Unilever menjalin hubungan kemitraan dengan para perusahaan di seluruh Indonesia. Semua produk Unilever dapat dengan mudah dibeli mulai dari toko-toko, grosir, pasar modern, minimarket, pasar tradisional, bahkan di warung kelontong. Unilever memberikan distribusi luar biasa. Yang ketiga ada proses, yaitu setiap proses produksi di pabrik selalu memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Yaitu pertimbangan ini mengusung kepada konsep Go Green. Selanjutnya ada produk, yaitu fokus produk Unilever adalah makanan dan minuman yang menyasar segmentasi segala kalangan. Produk unggulan dari Unilever adalah produk home care dan personal care. Kemudian ada yang kelima ada people, yaitu merekrut orang-orang ahli di bidang manajemen, merekrut para profesional dari berbagai latar belakang pendidikan sesuai kebutuhan perusahaan. Perusahaan Unilever memiliki sumber daya yang berasal dari tenaga luar negeri. Kemudian yang keenam ada physical evidence, yaitu lingkungan kerja sesuai dengan standar keselamatan kerja dan ISO. Good corporate governance sudah terjaga dengan baik dan konsisten. Kemudian ada yang terakhir promotion, yaitu perusahaan mengadakan promosi per merek produk. Hal ini juga bertujuan untuk menguatkan positioning setiap lini produk sehingga produk baru yang diluncurkan relatif cepat diterima di benak masyarakat. Selanjutnya yaitu agenda kegiatan. Yang pertama yaitu Yoga Fauzi. Agenda kegiatannya yaitu dokumentasi kegiatan, menyusun jadwal pertemuan dengan media massa pada tanggal 27 Oktober 2022. Anggaran yang dialokasikan berdasarkan jumlah keseluruhan anggaran perusahaan. Yang selanjutnya yaitu Rizky Ayu Wulandari. Agenda kegiatannya yaitu menentukan media massa yang tepat. Rencana launching produk baru pada tanggal 29 Oktober 2022. Launching produk baru mengadakan event untuk launching. Yang terakhir, anggaran disusun berdasarkan keperluan untuk bersaing dengan perusahaan saingan. Selanjutnya yaitu Kamelia Nur Hazniati, yaitu merancang program. Yang kedua, rancangan kegiatan perusahaan seperti mengadakan event-event menjadikan kita sebagai promotor dari sebuah perlombaan olahraga. Membuat event perusahaan untuk memperkenalkan produk baru kita. Yang terakhir, anggaran disusun berdasarkan seluruh keperluan kegiatan. Anggaran disusun berdasarkan kemungkinan keuntungan. Berikut ini yaitu Annual Report PT Unilever Indonesia dari tahun 2019 sampai 2023. Pada tahun 2019 yaitu persetujuan pemegang saham atas perubahan nilai nominal saham perusahaan dari nilai nominal Rp10. Pada tahun 2020 yaitu meluncurkan kampanye Mari Berbagi Peran dengan Komitmen sebesar 200 miliar bagi masyarakat. Pada tahun 2021 menghadapi permasalahan dari daya beli konsumen yang menurun di segmen pasar kami akibat gelombang kasus COVID-19. Pada tahun 2022, perseroan optimis bahwa dengan strategi prioritas yang perusahaan terapkan saat ini. Dan yang terakhir yaitu 2023, fokus untuk mengembangkan kapabilitas dan kreativitas yang tangkas melakukan transformasi digital.
PT Unilever Indonesia Tbk juga memanfaatkan program berupa Suppliers Quality Management and Assessment Program, yaitu SQMP, untuk mengukur kemampuan pemasok dalam hal kualitas bahan baku dan ketetapan jadwal pengiriman. Sistem distribusi yang diadopsi oleh PT Unilever Indonesia Tbk adalah metode cross-docking dengan menggunakan kapal kontainer berukuran besar dan memperbanyak pengiriman melalui jalur kereta api dan udara untuk gudang utama. PT Unilever Indonesia Tbk menggunakan upstream supply chain terkait dengan supply chain manajemennya, yang melibatkan beberapa aktivitas yang berasal dari perusahaan. Manufaktur terdiri dari beberapa penyalur produk melalui koneksi para penyalur dengan penyalur lainnya yang saling berhubungan. Dalam setiap aspek pelapor nilai, kami berkomitmen untuk menjalankan semangat pelaporan. Semangat inilah yang menjadi awal dari keberadaan bisnis kami dan menjadi penggerak kami untuk terus bertambah sebagai bisnis. Semangat ini memberikan kami gairah untuk menang dan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Artinya, kami senantiasa siap untuk mengambil risiko secara cerdas, berkomitmen terhadap integritas karena integritas memadu kami melakukan tindakan yang benar untuk keberhasilan jangka panjang perseroan. Berikut ini berbagai macam produk-produk dari PT Unilever Indonesia. Sekian pemaparan dari kami mengenai PT Unilever Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.